Lah, isoke nyatane ini, bisanya nyatane ini, ilang ono iki. Wis cetha nggih? Dalane sampean kudu kholwat esuk awan sore bengi. Wis sak mampu jenengan mengke. Urusan Allah meletakkan Anda sebagai kekasihnya di fana monggo, di bakok monggo, di kamil monggo. Sing penting jenengan iki piye carane iki nyoto nang aku. Paham nggih? Wis, ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa penonton setia Ngaji Tauhid rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menyimak kajian dan terus menimba ilmu untuk bekal di akhirat nanti. Baik, sebelum kita memulai videonya, mari kita sama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengapa Allah meletakkan sifat-sifat Allah pada diri manusia? Kemudian Allah menjelaskan tentang apa sifat pada diri manusia itu sejatinya sifatnya Allah, supaya manusia itu punya tata krama, supaya bisa membedakan antara mana hamba yang taat dan mana hamba yang ingkar, mana hamba yang mukmin percaya dan mana hamba yang kafir. Sehingga dengan sangat terpaksa jikalau diterima ketika saat Allah menjelaskan tentang sifat-sifat wajib Allah, iku pada dasarnya supaya si hamba itu tidak terbuai, tidak terjerat oleh nafsu dalam dirinya. Begitu juga Allah meletakkan sifat-sifat yang ditimbulkan dari sifat basyariyah itu semata-mata sebagai penguji terhadap kita sebagai hamba. Apakah si hamba itu betul-betul memperhatikan pesan-pesan Allah atau bahkan si hamba memperhatikan pesan-pesan nafsu. Yang membedakan di antara keduanya itu hanya sederhana. Mereka yang mengikuti pesan-pesan Allah adalah mereka yang senantiasa hatinya sadar bahwasanya semua itu milik Allah. Sedangkan mereka yang ingkar pada Allah bentuknya adalah mereka saat menerima atau melakukan segala hal tindakan apapun, mereka itu memperhatikan bahwasanya datangnya itu dari dirinya.
atau dari makhluk. Lah posisi hati beriman kalau dari dirinya atau dari makhluk lain, itulah yang disebut nafsu. Berarti ada yang berjalan di atas jalan Allah. Yang kedua, ada yang berjalan di atas jalan nafsu. Dan keduanya ada konsekuensinya masing-masing. Baik konsekuensi itu didapatkan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Bapak Ibu, kita masuk pada pembahasan sifat maknawiyah. Nafsiyah sampun, salbiyah juga sampun, ma'ani juga sudah, maknawiyah. Saya ulangi, sifat maknawiyah itu adalah isim fa'il, sang pelaku. Kemarin sudah saya jelaskan. Misalnya kudrot, ma'ani, itu adalah status perilaku, wujud perilakunya. Lah maknawiyahnya adalah subjeknya yang melakukan. Ini semua apabila kita total menjadi 20 ditambah 20 berarti 40. Lah di situ ada sifat jaiznya Allah. Ya, jaiz. Sifat jaiznya Allah, jaiz iku wenang. Sifat jaiznya Allah itu sir dilakoni, sir ora. Apa sir dilakoni, sir ora? Melakukan atau tidak itu beliau wenang. Satu contoh. Ini sudah tidak ada hubungan dengan hukum. Hukum apapun ikut terlepas. Contoh niki. Sekalipun banyak yang menolak tentang ajaran dinut tauhid ini, Allah sir ngelakoni, sir memperjalankan, mau memperjalankan, maka di situ tidak ada satupun yang bisa mencegah makhluk siapapun. Sekalipun satu sisi ini banyak penentangan. Sebetulnya Bapak Ibu, mereka yang menentang itu karena mereka tidak paham. Enggak paham. Kok umpama paham kebutuhan yang sangat kekal ini, aku yakin. Dah. Ikut contoh. Sehingga dulu ketika saat Allah sir isaroh, ya isaroh. Sekarang sir tidak memakai isaroh, ya iku wis wenangi Allah. Jadi tidak bisa jenengan salahkan terhadap masyayikh kita saat dulu menyampaikan itu masih ditutupi. Jangan menyalahkan kau. Likluja isi Allah. Sehingga ada opini yang ku dengar terkesan jenengan iki menyalahkan yang lain. Dulu itu
Wah, kalau tidak mengikuti Jaya Baru nggak seperti ini. Loh, berarti kan menyalahkan yang lain. Dan itu salah kita. Salah. Kita akan menemukan salah bahwasanya kita masih suudzon pada Allah itu ketika kita belum sampai pada tujuan. Kalau kita sudah sampai pada tujuan, Anda tidak akan menyalahkan agama selain agama Islam. Kalau di intern Islam, jenengan tidak akan menyalahkan seseorang yang pakai bendera Nahdiyin, pakai bendera Muhammadiyah, pakai bendera yang lain. Enggak akan pernah jenengan untuk menyalahkan. Kalau sudah di tujuan sampean ini, apa tujuannya adalah mendekat dan bertemu Allah. Sudah. Sehingga kita ketika saat proses nggak sadar. Proses ilmu kita nggak sadar sehingga terkesan bagi kita membeda-bedakan. Dan itu memang hukum sunnatullah. Tapi tidak harus selamanya seperti itu. Anda tidak akan selamanya seperti itu tatkala diri Anda sudah sampai pada tujuannya. Inilah yang berkenaan sifat jaiznya Allah. Jangankan masalah itu. Kalau sudah menjadi sifat jaiznya Allah bahwasanya Allah menyesatkan satu hamba dan Allah memberikan petunjuk pada satu hamba, Anda nggak bisa berkomentar. Diem aja, artinya nggak ada yang bisa kau salahkan. Loh, inilah yang dimaksud rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi segenap alam. Ini kalau Anda sudah sampai pada terminal makom jam'i kemakrifatan Allah, Anda tidak akan bisa komentar. Biasanya kita komentar itu karena kita masih mumet-mumet di jalur ilmu. Mumet-mumet, tahu mumet-mumet? Berputar-putar. Akhirnya muncul satu kaidah, kalau tidak sistem saya kurang benar. Masih mutar-mutar. Jarnoai nanti lah sadar sendiri. Isben memang makomnya masih di situ. Terus diapakan lagi? Orang yang berbuat maksiat atau berbuat taat secara syariat, Anda tidak bisa komentar. Karena di situ sifat jaiznya Allah. Cuma nek diurus-urus lagi. Diurus-urus berarti medun maneh. Medun maneh. Memang ya harus tahu prosesnya. Mengapa Allah satu sisi menyesatkan hambanya dan satu sisi memberikan petunjuk? Seakan-akan Allah kan gak adil. Seakan-akan. Tapi kan Allah meletakkan sifat jaiznya di sini kan ada asbabun nuzul, lagi boleh ngurus. Karena satu dia sami'na wa asoina wa sami'na wa atokna. Sama-sama mendengarkan, tapi satunya menolak, satunya menerima. Sama-sama mendengarkan bahwasannya nafsu itu memakai kesenangan dunia untuk menutupi hati kita pada Allah. Satu sisi menerima, satu sisi menolak. Itu persoalannya.
Akhirnya Allah menyesatkan pada diri satu hamba dan tidak akan pernah bisa orang lain untuk memberikan petunjuk. Dan jikalau Allah memberikan petunjuk pada satu sisi hamba manusia, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan. Dan ini wis rumus, sudah rumus. Jadi jenengan jangan khawatir, walaupun tadi ada di antara salah satu jamaah itu anaknya sakit, ya sudah, Allah mengendaki di situ mau apa. Jangan khawatir kalau Allah itu tidak akan Allah itu akan menutup hidayahnya, ndak. Buktinya masih dikasih solusi mengikuti live. Nggak bisa live, siaran tunda. Kan nggak dihapus. Kalau nggak dihapus live-nya berarti kan masih ada, Bang. Berarti ada siaran tunda di situ. Nah, inilah cara-cara Allah untuk memberikan sifat jaiznya pada hamba. Berarti sudah 41. Apakah itu tabrakan dengan hukum akal atau tidak, urusan Allah. Oh, namanya jaiz. Hamba secara hukum ahli adab. Di dunia sudah dirasakan adab dari Allah sebab hatinya itu berjalan di atas nafsu. Udah. Miturut hukum undang-undang, dia ketika meninggal ya jelas adab. Mungkin kita lihat Al-Isra 72. Siapa yang saat di dunia matanya buta, hati terhadap Allah, maka di akhirat pun bagi Quran undang. Tapi ini bisa dikanter, apa dikanter ya? Disomasi apa? Dibegal instruksi yang dipatahkan ya, dipatahkan hukum jaiznya Allah. Contoh, dia meninggal, oke. Berhubung di sini ada anak yang soleh, anak yang makrifat kepada Allah, maka di sini dia sowan ing ngersane Allah, memohon untuk dimaafkan. Oleh karena anak soleh, anak yang makrifat itu lepas dari diri makhluknya, berarti Allah sendiri toh. Lah, siapa yang berani protes? Nggak bisa. Sehingga ada cerita seseorang itu istrinya tidak satu, orang yang kecil, istrinya 4 bahkan 5. Ketika besok itu di dalam hisab, istri yang pertama nuntut, Pak. Nuntut. Ketika masuk surga, suaminya itu namanya istri yang pertama ngajung, malaikat ana tuntutan. Ning dunya iku lho digawe atiku lara. Lho ya. Iya dah? Iya. Apa bentuknya? Rabi bolak-balik. Atiku lara. Ngoten nggih? Atiku lara. Lah terus kula mboten ridho. Mboten ridho. Masalahnya waktu di dunia saya selalu sakiti. Dicandak gulune ambek malaikat, arepe dilebok neraka. Istri yang kedua ngajung. Kat. Protes aku, kat. Andai kata saya tidak dinikah si Mas Niki, entah saya jadi apa. Nggak akan kenal Allah.
saya selalu dibimbing dan lain sebagainya, walaupun saya itu tidak dikasih nafkah dohir ataupun batin, tapi secara keilmuan akhirat kula dibimbing. Satu-satu toh Pak ya, bingung malaikate. Akhirnya dilokno, kat njane awakmu gak ngerti dadi menungso ben. Gitu. Gak tahu dadi menungso, makanya kamu itu seperti itu. Coba kalau kau dadi menungso luwe-luwe kados si Mas ngeten iki. Sewengi ora ditunggu iya bingung. Lha ngoten niku sik panggah nuntut sing pertama. Wis. Iki penake piye? Malaikat itu bingung. Satunya gandoli gak oleh mlebu swarga, satunya gandoli gak boleh masuk neraka. Lho berhubung bojone akeh, Pak. Mara sing telu. Nggih, kula nggih. Melu sing nomor loro. Walaupun kula niki dibelanjani ncrat-incrit. Ngerti ncrat-incrit sampeyan? Saonoke, ngono lho, saonoke. Wonge cilik, Bu, iki Bu wonge. Yo aja mencicil nang aku lah sampeyan iki. Ngomong harga harta yang paling mulia di atas isi dunia seisinya adalah ilmu yang mengajarkan saya pada Allah. Andai kata Mas niki nyuwun sewu mboten nulung kula, mboten ngarahake kula, iki ngomong sarengat lho ya. Engko terjemahno dhewe. Kula ora bakal dadi wong sing ati ki melampah ning dalane Gusti Allah. Berarti menang, ya. Durung sing siji. Artine apa, Pak? Bu, ojo mangkel nang aku gak? Iki ming cerita dok. Sampai nek rabi loro iku gegeran. Gak iso diputusno. Kudu ganjil. Masalahnya apa? Waktu ana donya umpama gur loro. Iki guyon Bu nggih. Guyon. Nek sampean gilir nang si A si B ki jenan. Oleh pikire sing rena-rena. Coba nek telu. Gilir si A, B ambek C ana ewange. Apa maneh papat seperti Kanjeng Nabi. Apa maneh 100 seperti Nabi Sulaiman. Jadi wong wedok mesti ngono ngajeni contoh. Guyon Bu, iki cuman sarengan ya. Berapapun istrimu, tatkala hatimu tidak mau menarik untuk berjalan di atas jalan Allah, tuas boyokmu iku encokan percuma. Dunya sing akeh sing dititipne Gusti Allah ora enek guna lan manfaate. Ora enek. Mending jenengan gak ada tuntutan, gak usah rabi daripada rabi nyengsakno wong dah guyon wis iki sarengat tok iki aku. Nek ngaji sarengat wis ngene iki wis. Mesti ono sing gak enak. Pun kita kembali kepada sifat berikutnya. Kalau Allah itu membawa sifat jumlahnya 41 mulai wajib mohal jais. Yang 9 iki yang mana yang disebut aqaid seket? Yes. Nek sing sifat mohal sudah jelas, kita ngomong lawan kata nek wujud berarti lawan kata nih wujud berarti tidak wujud adam. Begitu seterusnya sampai 20. Sekarang kita bahas masalah sifat
wajib mohal jaiznya Rasul. Ini yang 9 ini nanti. Pertama, sifat wajibnya Rasul. Ini pandangan syariat kan Rasul-Rasul sing tertera ya. Tapi pandangan hakikat Rasul ya jenengan iki semuanya. Rasul itu utusan. Lah jikalau Allah tidak mengutus Anda ke dunia, ya nggak akan pernah bisa ke dunia. Karena Anda itu diutus oleh Allah ke dunia, buktinya Allah mengutus Muhammadur Rasulullah. Buktinya Anda ini sebagai utusan, ya masih berlaku pada saat ini. Ampun ditarik dari sisi syariat, nanti gegeran nanti. Kalau sisi syariat berarti Rasul dan Nabi adalah dulu. Wong Kanjeng Nabi ku la nabiyya ba'dah. Setelah itu tidak ada nabi atau rasul setelahnya. Kita bicara rasul itu dari sisi hakikat, bukan syariat. Siapa? Anda. Lah, ketika sampean saiki dijadikan Allah sebagai utusannya, di situ mengemban yang namanya 9 sifat. Pertama, sifat wajib. Mana sifat wajibnya? Pertama adalah sidik. Sidik harus jujur, benar. Kedua adalah tabligh, berarti berdakwah, menyampaikan. Ketiga adalah amanah. Amanah sampai gak boleh khianat. Gak boleh. Apa yang diamanahkan Allah terhadap diri Anda? Sekarang 2 hal yang diamanahkan. Harta dan ilmu. Jenengan diamanai Allah harta, berarti harus mentasarufkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Ilmu ya juga begitu. Berarti harus mentasarufkan ilmu dengan sebenar-benarnya. Lah, harta ini berarti jenengan jadikan tasarufnya di atas jalan Allah. Mana jalan Allah? Mau macam-macam. Macam-macam jalan Allah. Jalan Allah itu tidak harus sampai itu sholat. Bukan itu aja. Zakat bukan itu aja. Terus jenengan ini memberikan harta terhadap fakir miskin. Bukan hanya itu jalan Allah. Termasuk jenengan makan, membelanjakan terhadap anak dan itu jalan Allah. Intinya dikatakan jalan Allah, di dalam dirimu tidak merasa memiliki. Ya niki amanah. Apakah harta berbentuk jabatan, harta berbentuk apapun, amanah berbentuk apapun. Sekarang ilmu. Ilmu yang Allah sudah sampaikan, khususnya ilmu yang untuk menarik ruhaniyah berjalan di atas jalan Allah. Jenengan ojo sampak dadi wong sing ngeten, iki ilmu sampean kesak, wis sampean kesake dijahit. Jangan lho ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Makalah mengatakan a'rif nafsaka wa auladaka wa azwazaka billah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Iki Qur'ane. Berarti jaga dirimu dari siksa api neraka itu adalah kebiarin dunya sing dihidangkan oleh nafsu ini, Pak. Ini akan menjadi neraka bagi Anda. Lah, yang dimaksud jenengan menjaga, jenengan ini harus sudah masuk di dalam dinul haq, pengamalan sampai pada tujuan. Baru ketika jenengan sudah menyandang takwa, di situ ilmu amal istiqomah takwa, maka kebiarin dunya
yang dihidangkan oleh nafsu itu tidak akan menjadi penghalang bagi jenengan. Tidak. Termasuk jenengan kalau sudah menjaga dirimu, wa ahlikum, ahlimu. Siapa ahli kita? Anak, istri, umpama wong wedok, suami, saudara, tetangga. Tergantung Allah nanti meluaskan Anda wa ahlikumnya itu kemana. Ibaratnya cara jenengan iki dijadikan ulama akhirat oleh Allah itu apakah level itu sampai internasional apa hanya nasional. Itu urusan Allah udah. Tapi sebelum masuk duduk di situ, ku anfusakum. Mesti dirimu itu terjaga terlebih dahulu. Kalau diri kita sudah terjaga, sudah menjaga dari siksa api neraka, maka otomatis Anda akan bisa mendidik oleh mereka-mereka yang tidak mengerti. Itu istilah orang yang tidak buta menuntun orang buta. Sambil di saat membimbing orang buta, menuntun orang buta sambil diobati kebutaannya itu, nanti akhirnya tidak buta sudah jalan sendiri. Ilmu berarti tidak khianat. Jenengan berarti kalau sudah oleh-oleh, sudah mendapatkan ilmu dari Allah ini, jenengan berkewajiban kholwat. Terus kemudian jenengan kalau sudah sampai pada tujuan, baru jenengan itu akan diberikan Allah satu stempel atau cara surat iku legal, bukan ilegal, legal. Allah yang memberikan sendiri bukan manusia untuk menyampaikan hal ini. Buktinya apa? Nanti ada tandanya. Hatimu akan dihentakkan Allah untuk membimbing si A, si B, si C. Nanti di situ. Apakah terkait si A, si B, si C itu memohon terlebih dulu atau tidak, lihat nanti di belakang. Setelah jenengan sudah melakukan ilmu amal dan istiqomah. Sebab kadang-kadang munculnya hati sampean untuk membimbing itu atas dasar permohonan si A, si B, dan si C. Bisa jadi munculnya itu jenengan iki digentakkan Allah atas dasar tidak minta si A, si B, si C. Berarti ada maksud Allah di situ nanti. Arif kenalono, ngenalo siro, menyanggusi Allah. Setelah kau mengenal Allah, auladaka, anakmu, azwajaka, istri-istrimu, dikenalkan siapa? Billahi, pada Allah. Di situ nggak ada makolahnya itu bidunya, nggak ada. Billah, mengapa kok billah? Inilah Bapak Ibu, sekalipun kita terlambat oleh karena anak kita awalnya kita didik dengan ilmu dunia, nggak ada istilah terlambat, wajib. Walaupun tinggal berapa waktu, wajib orang tua menyampaikan hal ini pada anak. Tuh. Yes. Terakhir fatonah. Fatonah itu cerdas. Cerdas itu ya cerdas. Artinya apa? Inilah mungkin jenengan pernah dulu dengar ilmu laduni lah, ngono ta? Laduni ku ilat kudumu muni. Ini ono hubungannya dengan Nabi lah nggih. Masalah iku lho piyambak biyen sik wayah koyok ngono iku pemahamannya dikongkon disuruh mencari kali gunting. Tahu kali gunting, Pak? Kali gunting itu ada muara, terus sebelum muara itu ada kali dua. Jadi ada sungai dua bertemu, gitu deh.
Iki kali gunting namanya. Kalau melihat sejarah, ketika saat Nabiullah Musa berguru terhadap Nabi Khidir bertemu, itu tandanya ada pertemuan dua air. Air tawar dengan air, berarti itulah muara. Ya, betul ya? Dikatakan muara ya, muara. Jadi tengok-tengok di situ. Bukan Nabi Khidir yang datang, malah bajul. Lah, ini bajul. Tempatnya bajul. Bukan itu yang dimaksud laduni itu. Khidir iku hadir. Hadire ati. Sangka Gusti Allah itu lho Pak. Ya warid iku lho Pak. Wis tah, jelas ya. Cuman bahasa syariat Nabi Khidir itu belum meninggal, engkau datang pada kita. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Kalau kau sudah berilmu, terus laku, disitulah nanti Anda akan dibimbing oleh Allah, yang Allah itu manifestaseake. Jane gak manifesta. Aslinya Allah dewe. Cuman ben gak gegeran. Namanya warid, malaikat diutus datang sampean. Sebetulnya ya iku Khidir, hadire warid terhadap jenengan. Akhirnya laduni, artinya laduni lah bukan jenengan sing jawab atas semua persoalan. Jenengan dibuka sudah Al-Qur'anul Qadim yang rahasia sampai apapun itu dibuka udah. Sehingga ketika saat-saat anak istri pengikut jenengan yang sampean bimbing itu bertanya model apa wae, jenengan iku wis ana jawabane. Jadi pertanyaan belum datang, jawabannya itu sudah ada. Pak, kula luwe. Sebelum kita sebagai anak mengatakan saya lapar, nasiku sudah ada. Paham maksud saya? Jadi anak bertanya, Pak saya lapar, pingin sego bebek misalnya. Ya sudah, bebeknya iki. Ingat, ketika saat Nabi Adam ada di surga, Allah berkata, Adam, jikalau kau tetap di surga selama-lamanya, apa yang menjadi keinginanmu? Gak usah kamu itu soro-soro. Udah langsung ada. Artinya sebelum Nabi Adam itu kerentek minta iwak bebek, bebek luwes ono. Nasi bebek sudah ada. Nyun sewu. Sebelum sampai melihat layar ditancap, nih kalau gambar wong pacaran, sebelumnya sudah ada kelis gambar wong pacar. Wis cetong nggih. Ini wis tak umet nolak contohnya lewat apa karep cek gampang dong. Jadi fatona itu bukan yang dimaksud cerdas miturut syariat, bukan. Justru orang ahli pikir, ahli cerdas otake malah dedel hakikate. Nolak kebanyakan. Loh kok iya saya berjuang, nyun sewu, saya menyampaikan dinul hak ini Pak. Sudah terhitung kurang lebih 23 tahun. 23 tahun saya bisa mensensus. Ternyata sensus saya golongan masa menengah ke atas ini yang menolak. Saman buat, saman tinggal ini Quran. Ahli kitab disebut ahli kitab. Al-Malak. Pemuka-pemuka itulah yang tidak setuju atas apa ajaran Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan ini. Dikira Abu Jahal, Abu Lahab itu wong bodoh. Oh, mboten. Tokoh Pak itu. Ahli ilmu, ahli kekayaan, suki, ahli pengaruh. Malah sing nganut-nganut, menengah ke bawah.
Sing gampang nganut ile. Percaya bisa kebuka menengah ke bawah. Artinya orang-orang yang tidak begitu ada syariatnya, yaitu yang tak maksud goblok gak goblok, pinter ora nanggung. Justru ini gampang, mudah nerima. Makanya kemarin saya katakan, nek jenengan alim ilmu dohir, pingin ngaji teng mriki, ojo dadi Nabi Musa. Jangan mencontoh Nabi Musa. Enggak masuk, mesti pegatan sampai aku, mesti pegatan. Mesti pisah. Ya harus kau letakkan dulu kealimanmu dalam segi ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis. Udah, letakkan dulu. Ning Jaya Baru ngene iki wis gak kanggo. Tahu gak kanggo? Gak dipakai, diparkir sik. Nek pancen betul-betul kita untuk mengetahui mulai A sampai Z tentang ilmu hakikat, monggo ditelevisi. Yang kaya punya pengaruh, letakkan dulu. Baru bisa menerima. Sejarah ning Quran, kisah Nabi Musa diperintahkan Allah berguru terhadap Nabi Khidir gara-gara pisah. Itu sebab Nabi Musa ngecoi hukum ilmu syariah. Pertama, sejarah di situ dikatakan orang yang menghantar dan menolong beliau berdua menyeberangi satu danau atau lautan, itu Nabi Khidir bolongi, melubangi kapalnya. Akhirnya otomatis air masuk, tenggelam toh. Lah berhubung Nabi Musa kakean cocot, damel hukum syariat, menghukumi Nabi Khidir salah. Padahal awal itu sudah dikasih tahu. Musa, kau tidak mampu nak ngetutno aku, nek awakmu iku niat belajar ilmu makrifat nang Allah. Oh mampu, pun lo tak tut nih mawon. Temen ta, nggih. Ini terjadi pertama kejadian seperti itu Nabi Khidir disalahno Nabi. Nek cara kula nyikapi, karo-karone gak salah. Miturut hukum karo-karone sendiri-sendiri. Miturut Nabi Musa, hukum yang dipakai hukum syariat benar. Karena kita sudah ditolong. Lah kok malah merusak? Yang menolong lagi gitu toh. Dilihat dari hukum syariat, maka kena pasal 170. Pengrusakan. Lu ke apa Gus? Tahu ngelakoni? Iki keumpama zaman dulu sudah ada KUHP, Nabi Khidir dihukum telung. Tapi Nabi Khidir mboten saged, tidak bisa menolak ketetapan Allah untuk bolongi, nggak bisa. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Itu terjadi pada diri saya tahun 2010. Aslinya Gusti Allah nguji nang awakmu lewat aku terus jenengan iki ngaji utawa laku amal apa ndak. Nek enggak, tak nut-nut tiba tukang ngerusak. Ya wis, buyarlah kau. Pisah akhirnya. Pisah. Loh, ada yang bisa, Pak. Bahkan menghujat saya sampai detik ini Bapak no. Bahkan ada yang wis ya wis Bapak no. Ya Pak no. Estu, niki fakta. Aku nggak usah ngomong status, inisial nggak usah. Andai kata saya bisa untuk menghindari ketetapan Allah itu Pak, tak hindari Pak. Lah pertimbangan syariat di situ saya salah. Membakar mobil 35 mobil, gitu. Enggak salah, aslinya saya salah memang. Tapi yo gak salah. Mobilku dewi.
Lah iku plat merah. Lah mu beli rakyat yo. Aku lah rakyat yo. Ya iki boleh digawe guyon waktu kula disidang kali hakim, waktu hakim itu tidak beragama Islam, guyu kemekelan. Pak, saya apakah salah ya membakar mobil itu? Tetap PJU salah. Boleh Pak saya pledoi, tahu pledoi ya? Pledoi saya sing gak tahu melebu ya gak paham. Jelas sih, kiai nek gak tahu melebu penjara kurang sempurna kiai ini. Gak paham. Pledoi itu penyanggahan Pak ya, untuk membela diri. Plat merah niku kan milik rakyat. Saya kan rakyat, berarti saya berhak memilih. Masa sih mobil saya bakar sendiri, terus saya kena. Loh itu dadi guyon Pak akhirnya. Suasana asalnya panas tegang dadi adem langsung. Andai kata Nabi Khidir bisa menghindari ketetapan Allah, dihindari Pak. Berhubung Nabi Musa bersikukuh memakai hukum syariat, tetap menyalahkan Khidir. Nabi Khidir juga begitu. Karena semua itu Allah. Keakuan diriku, kata Khidir, sudah tiada. Bagaimana saya bisa dihukumi salah? Lawang yang melakukan itu Allah. Bisakah Anda menghukumi Allah salah? Gak bisa bos. Inilah hukum ilahiyah yang dibawa oleh beliau Nabiullah Khidir alaihissalam. Yang tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa. Wis pisah sa Musa. Oh dereng. Ngoten niku sik mekengkeng. Udah satu kali lagi ya. Oke. Ketemulah anak kecil langsung dibunuh. Wis niki pasal pembunuhan. Nih. Pasal pembunuhan ada dua, ada yang berencana, ada yang tidak rencanakan. Berapa Pak? Pasal biro iki? KUHP. 338, 340. Wah, berarti tahu besamane ya. Enggak, sing tahu kan lawyer biasanya ngeten, mungkin Bapak lawyer atau kepolisian itu paham, atau orang yang pernah kejaring lah, ngene lho. Lebih berat yang perencanaan. Nggih. Bisa-bisa paling tidak iki 20 tahun maksimal itu hukuman mati. MT nek cara bahasane arek LP ku MT. Apa MT? Mati. Ngoten. Tergantung nek kasur sampai stream bed kandel. Oh. Bisa-bisa 5 tahun. Nah. Bisa jadi. Iku kewenangan hakim kok. Jaiznya hakim lah ngeten ya. Bon. Oleh karena Nabi Musa memakai hukum syariat tetap menyalahkan Nabi Musa. Menyalahkan Nabi Khidir. Nabi Khidir oleh karena tidak memegang hukum syariah, dia memegang hukum ilahiyah, hakikat. Enggak bisa. Akhirnya protes Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. Protesnya itu akhirnya menjadikan niki lampu wis arepe merah. Nggak bisa untuk berguru lagi kepada Khidir, tapi masih diberi kesempatan satu kali lagi. Itu pun nanti akan bisa dikarenakan kakean cocot. Nah, itu tadi. Ya gak salah Nabi Musa kakean komentar karena dia memakai hukum syariat. Enggak salah. Itulah memang Pak, kalau kita berputar-putar di dalam ilmu duniawiyah, mohon maaf. Munculnya perdebatan, munculnya saling menyalahkan, muncullah yang mazhab ini, mazhab itu dan lain sebagainya. Wajar Pak ya, wajar. Karena masih diproses putar-putar itu. Tapi kalau ilmu tentang kerohanian, ilmu tentang menuju mengahadkan Allah, udah nggak ada yang lain. Cuman bahasanya yang tidak sama. Kalau bahasa Quran
Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Madura, Kalimantan, Dayak, Bugis, tapi substansinya, endingnya itu sama. Gak Islam, gak Nasrani, gak Hindu, gak Buddha, atau Konghucu, apapun. Kalau sudah ranahnya kita bicara ke Tuhan, itu mesti ketuhanan yang Maha Esa. Udah guru satu tok iki. Akhirnya apa yang ketiga? Ketika masuk dalam satu kaum, wong Nabi Musa merasa wong apik Pak, wong nabi ya. Coro sayang nu aku wong alim merek mlebu nang kampung. Mestine wong kampung itu hormat saya, ora hormat. Nanti son, ngono modele. Nyeluk Gus iku gak. Son, ndah. Nanti ndah. Misalkan dijamu yo tidak dijarkan, dibiarkan. Tapi Nabi Khidir hatinya memegang ilahiyah, tidak terpengaruh dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya ada pagar ya Pak, apa bahasa Indonesia pagar itu Pak? Pagar ya, pagar yang mau roboh, Nabi Khidir itu langsung membangun. Diseneni, dimarahi sampai Nabi Musa. Dir, umpama bahasa gampangane, lah nyapo soro-soro kamu itu membangunkan pagar orang kampung. Orang kampung sendiri nggak mau hormat kita kok. Ya, ini hukum syariat dan hakikat kalau tidak ada istilah itu penetralnya, tabrakan, nggak bisa. Min plus nggak ada apa rangkaiannya itu langsung berantakan. Tapi berhubung ada komponen-komponen yang menghasilkan satu cahaya, gak konsleting langsung, lah manfaat toh, manfaat. Nanti bagaimana caranya menemukan syariat dan hakikat biar gak konsleting lah. Bapak Ibu, akhirnya terjadilah perpisahan. Iki istilah murid gak lulus, protes saya. Makanya sejak awal sudah saya katakan, Bapak Ibu nek jenengan ikut dadi ustadz ustadzah atau orang alim ilmu dohiriyah, kalau mau ikut ngaji tentang tauhid masuk JB, letakkan rasa-rasa keimanan yang jenengan sing alim, letakkan. Kalau ndak, sonate piye? Oh, waduh. Iki mutasil apa munfasil? Wah. Maca Quran. Tajwidnya salah ngene kok. Wis gak sah ngimami. Nggih, Pak. Maca ilmu alate nahwu sorofis gak cocok. Tambah sesat aku engko. Wis ta, dulur. Nek sampean sik ngecoki teori ilmu syariah, gak dadi apik atimu. Tambah loro atimu. Wis mundur ae. Gak usah melebu. Nek melebu kepanasan awakmu kok. Temenan panas. Nek sampean purun meletakkannya, baru akan bisa masuk ilmu itu. Ilmu itu akan masuk manakala sifat yang tercela itu tidak menggelapkan hati jenengan. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Nek iki sampean taruh, baru akan bisa masuk ilmu itu. Wes. Ini cerita perjalanan Nabi Musa terhadap berguru terhadap Nabi Khidir, ternyata gagal. Gagal. Belum sampai pengamalan Pak, belum. Sik ngelmu tok iku mau. Sik ngelmu tok disampaikan sudah kontroversi. Makanya kemarin andai kata tidak saya jelaskan terkait masalah kaidah. Sholat 5 waktu wajib kok lakoni, tapi wajib kok tinggalkan. Kalau tidak saya urai, pun perang Pak.
terang hati sampean. Wajib kau lakukan ketika saat kau masih ada di syariat. Tapi ketika Anda sudah di hakikat makrifat, wajib kau tinggal. Wes ngawalau. Akhirnya sing salah faham, no omah terus ikhlason gak apa-apa nek wis mak repot. Tak delok-delok iku mantu ngene. Oh, iki jelas paham. Gak balik. Berarti ngan sistem wasilun itu ngoten Pak. Jadi sistem wasilun itu silahkan kau lakoni apa yang menjadi kewajiban kita di hukum syariat, tapi ruhaniamu wajib tinggalkan. Wujudnya tinggalkan, hatimu tidak boleh merasa dirimu yang melaku, itu loh tinggalkan. Maksudnya ada di situ. Bon. Lalu ada sifat mohalnya Rasul, lawan daripada sidik, tablek, amanah, fatonah, kebalikan. Artinya gini Pak, jenengan nanti kalau Allah betul-betul menjadikan jenengan iki guru akhirat, mesti sifat papat iku nyandang ning sampeyan ning ati sampeyan. Iku mesti. Kalau kan kemarin kan ngomong nerang nih tentang guru akhirat. Guru akhirat itu wani luwe dhisik. Ya, wani luwe dhisik daripada muridé. Cara pimpinan wani melarat dhisik daripada rakyat. Mangkilah sampean diteni. Dengan sendirinya Allah mengkondisikan hati sampean untuk berbuat seperti itu. Akhirnya jenengan sebagai mursyid atau guru akhirat, orang mungkin jenengan iki njaluk-njaluk terhadap murid atau pengikut. Enggak mungkin. Sekarang aja kita mosok sih. Ayo ditenono wallahi. Allah meletakkan sifat 4 itu wajib ke Rasul ikut dalam jenengan. Pasti seperti itu. Kau bela dirimu itu makan ikan asin, sing penting anakmu ikan ayam. Laksana seperti itu Pak. Dan itu ada pada beliau Rasulullah. Dan para sahabat dan tabi'ina sholihin. Karena memang sudah didesain Allah begitu. Sudah desaini. Kalau tidak guru akhirat, nyuwun sewu dulur. Meripate atiku sik ijo. Nek ketok barang abang. Lho nggih ijo, tahu nggih maksudnya nggih? Ijo. Allah ya karim. Itu pasti, Pak. Sehingga kita akan berbuat memperkaya diri, tidak mau keadaan bagaimana anak-anak kita. Tidak akan pernah tahu. Sing penting awak dewe lungguh kursi nyaman, rokokan, ono kopine, urusan jamaah gak ono kopine, gak ngereken raimu. Lah pengurusnya gak enak Pak? Ya wis. Lah memang seperti itu Pak. Makanya jangan salahkan guru-guru kita yang belum mendidik akhirat itu. Nekan sampean kongkon urunan, bayar bisaroi, kamari sepiro ngene. Ya wis aja disalahno. Memang masih di dalam ilmu dunia. Satu, ada sifat jaiznya Rasul. Apa sifat jaiznya Rasul? Murid jenengan pengikut sampean mangan sego. Sampai gak mangan peloran, podo mangan segone. Pengikut jenengan iki yo garwa, jenengan yo garwa. Artinya sifat manusiawiyah basyariyah itu terjadi pada diri jenengan. Mangan yo mangan, ngombe yo ngombe. Karena manusia.
Karena manusia, Pak. Sifat jaiznya Rasul itu seperti itu. Sama dengan kita. Kita makan nasi, Rasulullah juga nasi. Kita minum air, Rasulullah ya minum air. Gak mungkin nyun sewu. Guru jenengan kali kula niki, kita itu makan minum air bersih, guru kita minum baygon. Ya gak mungkin. Sama. Artinya sewajarnya gitu loh Pak ya. Sewajarnya. Inilah yang disebut aqaid seket. Lah, aqaid seket itu terbagi menjadi dua golongan. Apa? Sifat ilahiyah. Yang sifat ilahiyah itu ketemu 41 tadi khusus bagi Allah. Khusus bagi Allah. Lah, nubuwiyah, kenabian itu adalah kerasulan itu. Yang berapa tadi? 9 nggih? 9. Sekarang di para loro tadi tak ringkes dadi siji. Seret yaiku jenenge roh. Yaiku jenenge insanul kamil. Kamil mukamil. Secara individu itulah ruh. Pundi jelasno ruh gambare ya apa? Enggak ada. Bahasa Asmaul Husna cuman tertera 99. Yang satu mana? Wis, kalau berbicara tentang Asmaul Husna berarti hidup. Ismul A'dham. Nama yang diagungkan. Tapi maksudnya bukan hidup itu yang dimausufi, yang disifati, yaitu mausuf pelaku itu. Sinten? Iki lho dulur. Wis cetha nggih? Ini. Jadi intinya sampai kok kholwat itu ketemu iki. Isoke ketemu iki, ilange iki. Nyatane iki, ilange iki. Tak ngadeg aku. Iki anggapan makhluk ya. Anggapan makhluk. Makhluk iki wajib bertemu Allah. Allah iku iki. Ketika kita masih merasa iki ada, iki kosong. Gak ono. Endi? Ora ketok. Lah ngoten nggih. Padahal wajib iki munu untuk nyotone iki. Sotinge wanu rene. Sing jaba cek ero, lho ngoten enggak? Nek mriki gak apa-apa. Lah, isoke nyotone ini, bisa nyatane ini, ilang ono iki. Wis cetha nggih? Dalane sampean kudu kholwat esuk awan sore bengi. Wis sak mampu jenengan mengke. Urusan Allah meletakkan Anda sebagai kekasihnya di fana monggo, di bakok monggo, di kamil monggo. Sing penting jenengan iki piye carane iki nyoto nang aku. Paham nggih? Wis, ya wis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah ngaji tauhid rahimakumullah, demikian untuk sesi video kali ini dan semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan bantu share video ini kepada sanak saudara dan orang-orang terdekat. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa di video selanjutnya. Amin.